Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu determinan matriks. Determinan matriks itu hanya ada untuk matriks persegi. Di video ini kita akan bahas determinan matriks yang berordo 2x2 dan determinan matriks yang berordo 3x3. Sekarang untuk yang ordo 2x2, misalkan matriks A elemennya A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah, nah ini cara menuliskan determinan matriks A, boleh ditulis sebagai det A, atau boleh juga ditulis dengan tanda seperti tanda mutlak. Nih, jadi ini bacanya sama, ini sama ini, sama-sama determinan matriks A. Caranya untuk mencari determinan matriks yang berordo 2x2 yaitu hasil kali diagonal utama. Di sini diagonal utamanya AD, berarti A dikalikan D sama dengan AD, dikurangi hasil kali diagonal samping. Diagonal sampingnya kan BC, berarti dikurangi B kali C atau min BC. Nah, metode seperti ini itu disebut dengan metode Sarus. Oke ya. Jadi determinan matriks A kalau ordonya 2x2 sama dengan AD min BC. Diagonal utama dikurangi diagonal samping. Contohnya, diketahui matriks A elemennya 3, 1, 10, 3, tentukan determinan matriks A. Berarti diagonal utamanya kan di sini 3 dan 3, berarti 3 kali 3 itu 9. Dikurangi diagonal samping. Berarti 1 kali 10. 1 kali 10 itu 10. Berarti 9 dikurangi 10 hasilnya negatif 1. Maka determinan matriks A itu negatif 1. Kemudian untuk determinan matriks yang berordo 3x3, misalkan matriks B diketahui elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks B adalah, caranya sebenarnya sama seperti yang tadi, jadi diagonal utama dikurangi diagonal samping, tapi untuk yang berordo 3x3 ini nanti ada 3 diagonalnya. Jadi untuk memudahkan kita tulis lagi 2 kolom pertama. 2 kolom pertama ini kita tulis lagi di sebelah sini. Nah, seperti ini. Untuk yang diagonal utama tadi kan positif ya. Nah, ini diagonal utama itu nilainya positif. Berarti maksudnya positif itu penjumlahan nanti. Berarti A dikalikan E dikalikan I atau A, E, I. Kemudian diagonal yang kedua B, F, G. Penjumlahan juga berarti ditambah B, F, G. Diagonal yang ketiga C, D, H. Ini penjumlahan juga berarti ditambah CDH. Kemudian sekarang diagonal yang samping. Kalau diagonal samping itu nilainya negatif, berarti nanti dikurangi. Berarti dikurangi CEG. Kemudian diagonal yang kedua AFH, berarti dikurangi AFH. Diagonal yang ketiga BDI, berarti dikurangi BDI. Ya, jadi diagonal utama itu penjumlahan. Kalau diagonal samping itu pengurangan. Ini artinya perkalian ya. Ini AEI itu berarti A dikalikan E dikalikan I, BFG itu B kali F kali G dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan diketahui matriks B elemennya min 1, 0, 3, 2, min 4, 1, 5, min 1, min 2. Tentukan determinan matriks B. Berarti penyelesaiannya ini matriks B. Untuk memudahkan sama seperti ini kita tulis 2 kolom yang pertama, tulis di sebelah sini. Kemudian hasil kali diagonal utama, berarti ini yang pertama diagonalnya min 1, min 4, 2. Min 1 kali min 4 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Ditambah diagonal yang kedua 0, 1, 5. 0 kali 1 0, 0 kali 5 tetap 0, berarti tambah 0.
Kemudian ditambah diagonal yang ketiga. 3, 2, min 1. 3 kali 2 itu 6. 6 kali min 1 itu min 6. Oke. Kemudian sekarang diagonal samping. Ingat kalau diagonal samping itu negatif, dikurangi. Yang pertama 3 min 4, 5. 3 kali min 4 itu min 12. Min 12 kali 5 itu min 60. Berarti di sini min 60. Kemudian dikurangi. Yang kedua min 1, 1, min 1. Min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali min 1, 1. Berarti di sini 1. Kemudian dikurangi. Yang ketiga 0 kali 2 0, 0 kali 2 0 juga. Berarti dikurangi 0. Oke. Sekarang kita hitung 8 ditambah 0, 8. 8 dikurangi 6, 2. 2 ditambah 60. Berarti 62. 62 dikurangi 1. 61 dikurangi 0 tetap 61. Oke. Maka determinan matriks B itu sama dengan 61. Kemudian berikutnya jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Berdasarkan nilai determinannya, matriks dibagi menjadi dua. Yang pertama matriks singular dan matriks non-singular. Yang pertama, jika determinan matriks A itu sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Jadi matriks singular itu matriks yang nilai determinannya sama dengan 0. Nah, sebaliknya kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka disebut matriks non-singular. Oke ya. Selanjutnya sifat-sifat determinan matriks. Misalkan A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, determinan matriks A itu sama dengan determinan dari transpos matriks A. Yang kedua, determinan dari matriks A dikalikan B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Yang ketiga, determinan dari matriks A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Yang terakhir, determinan dari K dikalikan A, K ini bilangan ya, sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Dengan N di sini adalah ordo matriks A. Matriks A itu kan tadi matriks persegi, berarti kan ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, N ini itu ordonya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan diketahui matriks A elemennya 2, min 5, 1, min 3. Kemudian matriks B elemennya 4, 5, 2, 3. Tentukan yang pertama determinan matriks A transpos. Yang kedua determinan matriks A dikalikan B. Yang ketiga determinan matriks A pangkat 3. Yang keempat determinan matriks 5A. Nah, sebelumnya kita hitung dulu determinan matriks A dan matriks B. Determinan matriks A sama dengan, kalau 2 kali 2 berarti kan diagonal utama dikurangi diagonal samping. 2 kali min 3 itu min 6. Dikurangi diagonal sampingnya min 5 kali 1 berarti min 5. Nah, min 6 dikurangi min 5 berarti min 6 ditambah 5 sama dengan min 1 atau negatif 1. Kemudian determinan matriks B, diagonal utamanya 4 kali 3 berarti 12, dikurangi diagonal sampingnya 5 kali 2 berarti 10. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Oke. Kemudian ke soal nomor 1, determinan dari matriks A transpos. Berdasarkan sifat determinan di sini, bahwasanya determinan matriks A transpos itu sama dengan determinan matriks A. Nah, jadi di sini kita nggak perlu mentranspos matriks A kemudian dicari determinannya, tapi nilainya dia sama dengan determinan matriks A itu sendiri.
determinan matriks A nilainya negatif 1. Maka determinan matriks A transpose itu juga negatif 1. Yang kedua, determinan dari matriks A dikalikan B. Dari sifat di sini, determinan matriks A dikalikan B itu sama dengan determinan matriks A dikalikan determinan matriks B. Jadi kita nggak perlu ngalikan A sama B, tapi langsung determinannya A dikalikan determinannya B. Determinan A itu sama dengan negatif 1, kemudian determinan B itu 2. Berarti minus 1 dikalikan 2 sama dengan min 2. Oke. Kemudian yang ketiga, determinan dari matriks A pangkat 3. Di sini diketahui kalau ada determinan dari matriks A pangkat n, berarti sama dengan determinan matriks A dipangkatkan n. Berarti di sini determinan matriks A pangkat 3 itu sama dengan determinan matriks A dipangkatkan 3. Determinan matriks A itu negatif 1, berarti ini sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya tetap negatif 1. Yang terakhir, determinan dari matriks 5A. Kalau ada determinan matriks K dikalikan A itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. N-nya itu adalah ordo dari matriksnya. Oke, di sini berarti sama dengan K-nya di sini 5, berarti 5 pangkat N, N-nya itu ordonya matriksnya. Matriks A di sini 2 kali 2, berarti 5 pangkat 2 dikalikan determinan A. Determinan A itu negatif 1. Berarti 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikali negatif 1 sama dengan negatif 25. Oke, gitu ya.